Selamat datang kembali di Dreamland. Ini adalah ujung dari seri Smith Season 1. Episode ini akan menjawab tentang berhasilkah upaya Alex lari dari ikatan yang selalu menyakitinya, sementara kenyataan semakin berat ia terima. Episode ini berjudul Snaps, dan saya ingatkan konten ini adalah konten spoiler. Lalu, mari langsung kita saksikan episode 10 seri Smith, Snaps. Alex bermalam di parkiran supermarket itu dengan terus memperhatikan ibunya yang semakin membuatnya tidak tega dan bimbang untuk jadi pergi mengejar cita-citanya di kampus Missoula atau tidak. Lalu saat Paula bangun, Alex mengikuti kemana ibunya itu pergi. Paula ternyata pergi ke pinggir pantai, merayakan kebebasannya yang tak pernah berujung itu. Alex selalu mendatangi perkumpulan penyintas KDRT. Hari itu, ia memimpin sebuah sesi terapi yang diisinya dengan tugas untuk bercerita. Karena itu adalah cara Alex untuk bertahan hidup dari semua depresinya itu. Alex meminta semua orang di sana menuliskan hari terindah yang pernah mereka alami atau yang mereka harapkan suatu hari terjadi. Di luar ruangan terapi, Alex menanyakan kepada Dennis perihal tempat tinggal untuk tunawisma di penampungan yang mereka tinggali itu. Dennis menyarankannya ke penampungan lain, namun Alex menolaknya karena ibunya pasti akan mengacau di tempat itu. Namun Dennis meyakinkan Alex bahwa Alex hanya punya pilihan itu jika Alex benar-benar ingin pergi berkuliah ke Missoula. Alex lalu kembali mendatangi ibunya yang masih di pinggir pantai. Alex marah ketika ia baru sadar gips yang seharusnya menutupi tangan Paula kini menghilang. Paula mengaku ia telah membuangnya karena tak nyaman memakainya. Alex tentu marah dengan sikap ibunya yang kekanakan itu. Paula lalu mengusir Alex pergi dari sana setelah ia tak nyaman dengan kemarahan Alex. Namun Alex kembali bersabar. Ia menurunkan nada bicaranya dan meminta Paula untuk ikut ke Missoula. Namun Paula juga enggan ikut dengannya. Sebagai penenang kecemasan Alex, Paula berjanji akan memeriksakan tangannya ke dokter esok sebelum Alex pergi ke Missoula. Kemudian Alex pergi menjalankan pekerjaannya. 2-3 rumah hari itu, ia selesai bersihkan. Hingga saat Alex berjalan kembali ke mobilnya, Tara menelponnya. Tara memberinya kelanjutan kabar gugatannya. Tara memberitakan bahwa surat pindah Alex ditolak. Namun, pengadilan memutuskan Sean dilarang menemui Alex sebagai dakwaan bahwa Sean adalah pelaku KDRT. Alex lalu kembali ke perkumpulan penyintas KDRT. Alex meminta Brandy membacakan tugas yang sudah Brandy tulis. Brandy lalu menceritakan tentang kenangan masa kecilnya bersama ayahnya, es krim jeruk di musim panas, dan konstelasi Ursa Major yang ia yakini sebagai hari terindahnya itu. Mereka semua bertepuk tangan dengan tulisan dan kenangan Brandy yang sangat indah. Alex lalu pergi ke rumah sakit yang sudah ia buatkan janji untuk Paula memeriksakan tangannya. Sudah bisa ditebak, Paula jelas tak akan datang. Alex lalu mendatangi pasar seni tempat ibunya berjualan. Alex memaksa ibunya pergi ke dokter saat itu juga. Namun Paula justru marah dan sebal dengan sikap Alex yang ia anggap terlalu protektif kepadanya. Alex jelas hanya bisa terdiam saat itu. Alex lalu pergi menemui Tara di suatu kedai. Tara
memberitahunya bahwa mereka kekurangan bukti untuk menyudutkan Sean di persidangan, dan kini mereka terancam kalah. Tara lalu meminta Alex mencari seseorang yang pernah melihatnya dikasari oleh Sean. Alex kini hanya berpikir bagaimana menyelamatkan kuliahnya dan rencana pindahnya itu. Dan tak ada yang lain selain kesaksian itu yang ia bisa harapkan. Malamnya, ia tidak tahan lagi untuk tidak mengkonfrontasi ibunya. Alex mendatangi parkiran supermarket itu dan meminta Paula untuk ikut bersamanya pergi ke Missoula. Namun Paula kembali marah karena sikap Alex yang menganggapnya tak pernah becus mengurus dirinya itu. Dengan ego yang masih meledak-ledak itu, Paula berjanji bahwa besok ia akan menjadi orang yang bertanggung jawab dalam mengurus Maddie saat Sean ingin mengunjungi Maddie. Paula benar menepati janjinya itu. Kini, Paula membawa Maddie untuk bermain bersama Sean. Alex sendiri langsung pergi ketika Sean datang. Alex lalu menemui ayahnya di sebuah kedai. Alex berpikir bahwa seseorang yang pernah melihat Sean mengasarinya adalah ayahnya saat makan malam terakhir di rumah Sean itu. Namun ayah Alex menolak untuk bersaksi. Bagi ayah Alex, bersaksi tentang Sean sama saja dengan mengakui kesalahannya dulu kepada Paula dan Alex. Berkali-kali pun Alex meminta ayahnya untuk sekali saja membelanya seumur hidupnya itu, ayah Alex tetap bersikeras bahwa ia tak bisa melakukannya. Alex lalu kembali ke perkumpulan. Ia mendengarkan Dennis yang sedang membacakan kisahnya. Dennis bercerita tentang putrinya yang saat masih bayi, dan betapa putrinya memberinya keyakinan tentang ketulusan dan kepercayaan. Sampai di tengah-tengah sesi itu, Paula tiba-tiba mendatanginya dengan menggendong Maddie. Paula, dengan wajah panik, menyuruh Alex keluar untuk menemui Sean karena ternyata ada sebuah masalah. Masalah itu ternyata adalah Sean yang tak sengaja membentak Maddie. Sean yang berusaha menjauhi alkoholnya. Namun, ternyata ketergantungannya itu membuatnya jadi mudah marah. Sean sadar kini ia bahkan semakin kacau. Ia sadar bahwa ia tak mungkin menjaga Maddie dengan kelembutan jika ia masih belum lepas dari kecanduan itu. Atas hal itu, Sean akhirnya memberikan hak asuh penuhnya kepada Alex. Sehingga tanpa kesaksian dari ayah Alex, Alex tetap bisa membawa Maddie ke Missoula dengan lancar. Mereka lalu merayakan kegembiraan itu dengan sebotol bir dingin di pinggir pantai. Alex berterima kasih kepada Paula yang dulu sudah menjauhkan Alex dari ayahnya yang kasar itu. Paula tersanjung dengan ucapan Alex. Paula juga memberikan Alex satu kabar bahagia lagi, yaitu ia mau untuk ikut bersama Alex pergi ke Missoula. Beberapa hari setelahnya, Alex mengemasi barang-barangnya dari rumah Sean. Alex meminta Sean untuk sering mengunjungi Maddie. Sean pun menjanjikan hal itu ketika nanti Sean sudah benar-benar bersih dari alkohol. Alex lalu pergi untuk mengemasi barangnya di penampungan. Ia hanya bisa bertegur senyum dengan Dennis saat mereka akhirnya berpisah. Alex juga mengunjungi Regina untuk berpamitan. Alex mengembalikan baju Regina yang ia pakai saat Thanksgiving. Alex berterima kasih kepada Regina atas pertemanan mereka sebelum ia akhirnya pergi meninggalkan Regina. Alex melanjutkan perjalanannya untuk menjemput ibunya di rumah Maika. Tak disangka, Paula ternyata urung pergi. Maika ternyata semalam meminta Paula untuk tinggal bersamanya. Dan Paula
lebih memilih untuk tinggal bersama Maika ketimbang bersama Alex. Paula hanya meminta Alex untuk ikut berbahagia dengan keputusannya dan berjanji akan menyusul mereka ke Missoula. Lalu mereka berpelukan erat sebagai akhir dari pertemuan mereka di kota itu. Kini dengan 900 km dan 9 jam perjalanan ke depan, Alex dan Maddie menyongsong hidup baru mereka. Dengan harapan besar dan skala pengorbanan untuk pergi ke sana, Alex hanya doakan demi senyum dan masa depan Maddie. Dan di sini, Maid Season 1 tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita series Maid Season 1 ini. Kelanjutan series ini masih belum ada perkembangan yang pasti. Tapi, saya ingin melanjutkan Dreamland dengan series lain. Jadi silahkan request series apa untuk kita ceritakan ke depannya di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri. Tetap sehat dan berbahagia bareng